Kecamatan Panikiran, Kabupaten Majalengka merupakan salah satu daerah penghasil jambu biji di Jawa Barat. Sejak puluhan tahun, warga sudah menjadikan perkebunan jambu biji sebagai sumber penghasilan. Di umur 2 tahun setelah masa penanaman, jambu biji sudah bisa menghasilkan buah. Dari lahan seluas setengah hektar, 100 batang pohonnya mampu menghasilkan buah jambu sekitar 200 kuintal sekali panen. Buah yang dipanen adalah jambu yang sudah berwarna cerah hingga kuning dan permukaan kulitnya mulus. Biasanya, jambu bisa dipetik di umur 2 bulan setelah masa berbunga. Buah jambu di sini dibungkus dalam plastik untuk menghindarinya dari serangan lalat buah. Buah jambu yang dipanen masih beserta plastik pembungkusnya dan disimpan dalam tas plastik sebelum dikumpulkan ke dalam keranjang besar. Jambu biji merah yang sudah matang ini aku cuci bersih terlebih dahulu sebelum dimasak. Pencucian ini ditujukan agar kotoran yang melekat di kulit jambu bisa dibuang. Jambu yang sudah dicuci bersih selanjutnya dibelah menjadi 4 bagian dan bijinya dibuang. Jambu biji memiliki beberapa jenis, mulai dari jambu biji merah, jambu bangkok, ataupun jambu biji kristal. Semua jenis ini bisa dijadikan bahan pembuatan kue papai skoci. Hanya saja jika menginginkan tampilan kue yang berwarna, maka kita bisa menggunakan jambu biji yang berwarna merah. Daging buah jambu selanjutnya dihaluskan dengan blender hingga menjadi bubur agar mudah bercampur dengan bahan pembuat papai skoci lainnya. Jambu biji menjadi salah satu buah yang kaya vitamin C, A, dan vitamin B, juga serat dan mineral yang baik bagi kesehatan. Buah dengan nama latin Psidium guajava ini juga dipercaya membantu penyembuhan penyakit demam berdarah karena mengandung zat besi yang bisa membantu pembentukan sel darah baru dalam tubuh. Adonan papais merupakan campuran dari tepung ketan putih yang dicampur dengan gula pasir cair dan jus jambu merah. Semua bahan dicampurkan dan diaduk sampai merata dan diuleni hingga menjadi kalis. Campuran parutan kelapa dengan gula merah dimasak bersamaan dengan sedikit air. Semua bahan isian papai skoci ini dimasak hingga kering dan semua bahannya tercampur. Jika sudah masak, ini didinginkan dan dibentuk bulat-bulat kecil agar mudah diisikan pada adonan papai skocinya. Udah? Tos beres ngagalaina cenah humkeun haunya. Oh, ya teh. Adonan yang sudah kalis ini sudah bisa dibentuk dan dibungkus menjadi papai skoci. Adonan kemudian dibuat menutupi isian hingga dibentuk kembali menjadi bulatan. Selanjutnya, bulatan adonan papai skoci dicelupkan ke dalam minyak kelapa dan selanjutnya dibungkus dengan daun pisang menjadi bentuk kerucut segitiga. Dengan dicelupkan ke dalam mangkok minyak sayur, maka saat matang, kue tradisional ini tidak akan lengket di daun pembungkusnya. Sekilas bentuk papai skoci ini mirip dengan kue Bugis, tetapi terdapat perbedaan dari bahan bakunya. Hasil cetakan papai skoci yang sudah dibungkus daun pisang selanjutnya dikukus sampai matang.
Semua bungkusan papais koci disusun pada keranjang anyaman yang merupakan saringan dari kukusannya. Dengan api besar, pengukusan di dalam dandang ini membutuhkan waktu sekitar setengah jam hingga semua bagian papais masak. Setelah semua matang yang ditandai dengan layunya daun pembungkusnya, maka kue papais koci langsung diangkat dari dandang kukusan. Papais koci ini memang lebih enak disantap selagi hangat. Manisnya jus jambu yang menjadi bahan dalam adonan papais koci membuat aroma dan rasa kue ini menjadi lebih nikmat. Tidak hanya bisa dinikmati segar, jambu biji merah yang sehat ini juga bisa dinikmati dengan menjadikannya sebagai olahan kue papais yang enak. Jeruk